Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas masalah fikih, terutama berkaitan dengan muamalah antara sama manusia, sama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh bermuamalah yang baik kepada sama manusia, khususnya kepada sama kaum muslimin. Begitu juga secara umum, walaupun kepada orang kafir sekalipun. Wa khaliqan nasa bi khuluqin hasan. Sebagaimana Nabi bersabda dalam riwayat Tirmidzi, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak ada tiga macam. Ya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak kepada sama manusia. Ini tiga-tiganya harus kita perbaiki, hadirin sekalian. Akhlak kepada Allah, kita mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepadanya, taat, menjauhi dosa dan maksiat. Ya, tidak melakukan perbuatan seperti murtad atau kemunafikan, karena ini bisa menggugurkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengakibatkan murka Allah. Ya, berbuat syirik dengan berbagai macam kesyirikan. Tentunya syirik yang akbar yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Dan juga murtad. Kemudian melakukan kebohongan kepada Allah. Kemudian nifaq akbar. Ada perbuatan yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam, tapi bisa menggugurkan amalan, ya, mengurangi tauhid, nifaq asghar, nifaq kecil, kemudian syirik asghar, ya, kufur asghar. Tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi apa? Mengurangi iman, mengurangi ketauhidan. Jadi kita perbaiki muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perbaiki muamalah kita terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai kita menenggelamkan diri kita ke dalam dosa, maksiat. Hampir setiap hari kita disuruh banyak istighfar dan bertaubat dan menyusul keburukan kita ini dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian berakhlak yang baik kepada manusia. Ini terangkum dalam sabda Nabi riwayat Tirmidzi. Nabi menasihati sahabatnya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini akhlak kepada siapa? Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan susullah keburukan itu dengan apa? Kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan itu bisa menghapus apa? Keburukan. Ini akhlak terhadap diri sendiri. Wa khaliqan nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlak yang baiklah kamu kepada manusia. Ini akhlak kepada manusia. Dan di antara bentuk muamalah yang dilarang hadirin sekalian adalah dalam istilah fikih namanya ghasab. Ya, ghasab itu menyerobot, mengambil hak seseorang secara zalim. Ya.
Dalam arti bahasa, ghasab itu adalah akhdhu syai' dzulman, mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara zalim. Ya, menguasai hak orang lain, bisa juga secara zalim, melanggar tanpa alasan yang jelas. Ini namanya apa? Ghasab. Yang bersama dengan mencuri, sarakah. Tapi kalau mencuri itu sembunyi-sembunyi. Kalau ghasab itu bisa jadi terang-terangan. Jadi ghasab lebih umum daripada sarakah. Bisa sembunyi-sembunyi, bisa terang-terangan. Ya, ghasab menyerobot, mengambil dalam yang kecil maupun yang besar. Ghasab itu haram hukumnya. Dan bahkan para ulama memasukkan dalam al-kabair, dosa besar. Ya, wallahu a'lam, tingkatannya mungkin berbeda-beda dengan berzina atau membunuh misalnya. Ghasab masalah kecil, mengambil odol orang lain. Ya, termasuk ghasab tanpa izin. Memakai sandal orang lain tanpa izin, termasuk apa? Ghasab. Ya, duduk di tempat duduknya warung yang digunakan untuk orang pembeli, kemudian kita duduk di situ tanpa membeli, termasuk ghasab. Ya. Apalagi banyak hal-hal yang berkaitan dengan ghasab, hadirin sekalian. Ini diharamkan dalam Islam sampai mereka ridho, atau kita minta izin, atau kita minta dihalalkan. Ya, dihalalkan. Di sini menunjukkan Islam mengajarkan kepada kita hati-hati, jangan sampai kita memiliki suatu barang yang bukan milik kita. Ya, misalnya di lounge, di airport, orang-orang yang umroh sebelum berangkat masuk lounge. Lounge ini isinya minum, makan, ya, terserah, duduk istirahat sambil nunggu apa? Pemberangkatan. Kalau orang-orang yang umroh karena sudah bayar, tiba-tiba ada pegawai bandara misalnya, ya, tapi ada yang jujur. Ketika kita suruh masuk, suruh makan, dia tidak mau, karena saya tidak punya hak di sini. Padahal mungkin pegawai bandara bisa aja kan, gratis atau apa. Tapi dia merasa tidak punya apa? Hak di situ. Hanya ngantar saja jamaah ke situ. Tapi ketika dikasih minum, dikasih makan, dia tidak mau. Itu berarti bagus. Ya, tidak sampai ghasab. Ya. Ghasab, hadirin sekalian, haram berdasarkan ijma' kaum muslimin, ulama, berdasarkan ayat-ayat maupun hadis. Misalnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 188, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, atau wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sama kalian dengan cara kebatilan. Nabi juga bersabda, la yahillu malu imri'in muslim illa bi thayyibi nafsi. Ya, harta seorang muslim tidak halal kecuali diambil dengan kerelaan hatinya, dengan ridho. Kemudian juga ancaman serius dari Nabi, man ittata'a shibran min al-ard dhulman ya tuwqahu yawm al-qiyamah min sab'i ardin. Barang siapa yang mengambil shibran, satu jengkal, satu jengkal ya tanah secara zalim, maka tanah itu akan dikalungkan oleh Allah padanya dari 7 lapis bumi pada hari kiamat secara ghasab. Ya. Jadi hadirin sekalian, tidak boleh mengambil harta saudaranya dengan zulman secara zalim. Maka adalah dia bertobat kepada Allah atau minta kehalalannya, keridhaannya sebelum enggak manfaat semuanya. Ya, enggak manfaat di sini, enggak bisa tebus dengan harta nanti pada hari kiamat. Tidak ada harta pada hari kiamat. Ya. Jadi di hari yang tidak manfaat dinar wala dirham,
Yang akhirnya apa? Kebaikan-kebaikan yang akan diambil oleh Allah, diambil kebaikannya diberikan kepada orang yang dizalimi. Inilah kerugian yang sesungguhnya pada hari kiamat. Seseorang datang dengan kebaikan-kebaikan, sholat, ya, umrah, sedekah, tapi pernah urusan sama saudaranya belum selesai, menzalimi atau mengambil hartanya, ya, maka ini kebaikan-kebaikan diberikan kepada orang yang ya dizalimi tadi itu. Kalau belum selesai urusannya, dia pernah ghasab. Ini bahaya ghasab ini, hadirin sekalian. Sebagaimana Nabi mengatakan, man kanat lahu madlamatun li akhi min irdin aw shay' fatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Barang siapa yang berbuat zalim terhadap saudaranya terkait dengan kehormatannya atau barangnya atau apa gitu ya, maka hendaklah dia meminta kehalalnya hari ini sebelum nanti hari kiamat tidak manfaat lagi dinar wala dirham. Ya. Karena nanti tidak butuh dinar wala dirham, tidak ada uang hadirin sekalian. Yang ada itu kebaikan-kebaikan kita yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah bahayanya. Ya. Jadi yang berkaitan ghasab ini macam-macam. Bisa tanah tetangga diambil walaupun 10 cm. Harus minta dihalalkan atau sulhu. Apa sulhu? Sulhu itu damai. Yang berujung pada kompensasi misalnya. Ya sudah kalau gitu saya beli tanahmu, maaf kepake ini. Saya nggak tahu. Ya, saya beli ini berapa meter, dihargai harga sekarang. Kalau dia setuju, tidak ada masalah. Ya sudah kalau gitu. Ya kasih uang saya. Berarti apa akadnya? Jual beli. Dari ghasab menjadi apa? Jual beli. Kalau dia nggak setuju harus bongkar. Walaupun dia sudah bangun 2 lantai, harus bongkar. Atau besi-besinya dari ghasab, ya dia memahami itu, dia itu bahwa itu memang ghasab, dia harus bongkar itu. Kalau yang punya besi nggak itu, ada sekali. Nah ini bahayanya ghasab. Ya, Islam mengharamkan ghasab. Begitu juga mungkin tambahan labanya. Misalnya dia ghasab sapi orang. Contoh ya, sapinya apa? Sapinya orang. Waktu dia ghasab itu harga sapi 20 juta. Diambil, kemudian dipelihara sama dia, sama yang ghasab ya. Kemudian diberitahu itu kambing saya, ada yang punya itu mengatakan itu kambing saya. Iya, kambing itu sudah saya kembalikan. Sebentar, waktu itu kambingku harganya apa? 20 juta. Dia bilang tidak bisa. Sekarang ini cuma 18 juta, maka dia harus menambahi 2 juta. Yang ghasib tadi itu harus menambah apa? 2 juta. Misalnya seseorang ghasab sepeda motor, dari sini dibawa apa? Ke Papua. Ya, yang punya kamu harus kembalikan, itu sepeda motor saya. Ya, iya, saya mau berani kembalikan. Cuma jauh ongkosnya dari Papua Bang, ke sini mungkin lebih mahal daripada harga Bang, motornya. Maka dia bertanggung jawab. Harganya dia bertanggung jawab. Hadirin sekalian. Atau dia mengambil perhiasan. Waktu dia ngambil perhiasan itu nilainya mungkin 50 juta. Ya, kemudian dia ambil ditaruh di rumah atau apa, setelah dikembalikan, dia ngaku dikembalikan, ternyata berkurang nilainya. Maka dia bertanggung jawab kekurangan apa? Nilainya. Ya. Nah ini harus dia seperti itu. Jadi setiap yang bukan miliknya maka tidak pantas dia mengambilnya. Atau baik yang bersambung maupun yang terpisah. Maksudnya apa sih? Misalnya dia ghasab kambing. Ghasab apa? Kambing. Waktu dibawa pulang sama yang ghasab ini, yang mencuri ini, dipelihara, hamil kambingnya dan melahirkan anak.
Yang punya nuntut, kamu harus kembalikan kambing saya. Ya, berarti apa? Sekalian anaknya. Anaknya pun pemilik kambing. Ya, dia tidak berapa anaknya, jangan. Karena anak ghasab cuma induknya saja, tidak bisa. Induknya plus anaknya dia harus apa? Kembalikan, hadirin sekalian. Karena dia tidak punya hak. Walaupun dia memelihara kemudian menguntungkan ini, harus kembalikan. Ya, inilah hukum dalam Islam, hadirin sekalian. Masalah apa? Ghasab. Ya. Jadi semua tindakan pelaku ghasab adalah tindakan batil manakala pemiliknya tidak memperkenankannya. Ya. Misalnya mengambil harta warisan saudaranya. Sudah ada bagiannya masing-masing, tapi ngambil. Ini termasuk ghasab, zalim. Ya, termasuk apa? Kezaliman. Tapi tentunya harus dijelaskan dulu sebelum dibagi. Memang haknya ini. Kemudian karena mungkin ada laki-laki lebih kuat misalnya, ngambil dari saudarinya perempuan. Ini termasuk ghasab. Ini tidak boleh. Kecuali ada sulh di situ. Sulh itu apa? Damai, islah. Misalnya A dapat warisan dari orang tuanya rumah, B dapat tanah, kan begitu ya? B nggak mau tanah, dia sudah punya tanah, dia pun mau baru rumah. A ya nggak mau rumah, dia ingin apa? Tanah, karena dia sudah punya apa? Rumah. Jadi bagaimana caranya? Menggunakan istilah sulhu dalam fikih. Sulhu itu apa? Damai, nyabar. Enaknya gimana? Dijual rumahnya, tanahnya, nanti lebihnya gimana? Kamu harus bayar ke saya. Seperti itu. Karena rumah lebih mahal daripada tanah misalnya. Ini sudah dibangun, harganya sekian, tanah paling berapa? Nah ini istilahnya sulhu. Ya, yaitu damai, menyelesaikan atau mengakhiri pertikaian tanpa ada kebencian dan dendam. Makanya sulhu itu baik. Wasulhu khair. Kata Allah Ta'ala. Damai itu apa? Baik. Ya, begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok di antara kaum beriman yang berperang, ya maka damaikan keduanya, lakukan sulhu. Ya, begitu juga kepada orang kafir. Nabi pernah melakukan sulhu, perdamaian, namanya sulhu Hudaybiyah. Ya, padahal niatnya Nabi kaum muslimin 1.400 orang mau umrah, sudah lama tidak umrah setelah hijrah, 6 tahun setelah hijrah tidak umrah. Maka Nabi mengajak kaum muslimin untuk umrah, 1.400 orang pakai baju ihram dari Madinah menuju Mekah. Sampai di Hudaybiyah dihadang sama orang Quraisy, dihadang dengan pasukan militer. Ya, tidak berani masuk. Akhirnya apa? Ngirim utusan masing-masing, berunding. Sampai mereka keduanya membuat keputusan. Orang Quraisy dengan tegas mengatakan tidak boleh masuk Mekah. Tahun ini tidak bisa, batal. Tidak boleh. Itu sampai Umar Khattab ngamuk, nggak terima. Ya Rasulullah, kenapa ada tanda tangan ini? Kenapa mau? Ya, bukan kita niat umrah ya Rasul. Sudah pakai baju ihram, kok mau dibatalkan? Enggak apa-apa loh, kita perang enggak apa-apa. Pokoknya jangan sampai apa? Batal. Itu Umar. Hadirin sekalian, kata Abu Bakar, ya Umar, taati Rasul. Kok bisa sih siapa berundel gitu? Dinasihati sama Abu Bakar, taati Rasulullah, itu lebih baik. Sudah, kamu enggak usah apa? Marah. Rasul menasihati, ya Umar, tidak apa-apa, bukankah aku tidak mengatakan harus tahun ini? Walaupun kita sudah berangkat, Rasul pakai diplomasi ngomong, diam Rasul. Ya, sekali. Tapi secara kasat mata
ini menguntungkan kaum musyrikin. Tapi sebetulnya menguntungkan umat Islam dari sisi jangka panjang. Karena di antara poinnya yang lain lagi adalah tidak ada peperangan selama 10 tahun. Sehingga Rasulullah lega sudah. Ini musuh besar ini. Kaum musyrikin Quraisy paling besarnya musuh. Kalau 10 tahun tidak ada perang, maka enak bagi Rasul untuk mengembangkan dakwah. Makanya setelah perang Hudaybiyah, Nabi langsung menyasar Yahudi. Yahudi apa? Khaybar. Enak sudah nggak ada gangguan ini. Ini yang paling besar, musuh yang paling besar. Nabi tinggal menyerbu apa? Yahudi Khaybar yang selama ini membuat sumbangan besar-besaran untuk memerangi umat Islam. Dan senjata dari Khaybar, perang besar, perang Khaybar. Ini di antara keuntungan ya, yang dilakukan oleh Rasul ketika sulh Hudaybiyah. Nabi mencintai perdamaian di sini. Menunjukkan Nabi mencintai perdamaian daripada perang. Walaupun perang kalau tidak ada solusi harus perang. Tapi kalau ada solusi damai, Nabi memilih apa? Damai. Ya, karena perang merugikan banyak pihak. Menurut sisi manusia, hadirin sekalian. Nah, itulah namanya sulhu. Ya, yaitu perdamaian kalau terjadi sesuatu. Ya, kayak tadi itu dia nggak tahu, ada seseorang nggak tahu ternyata membangun rumah di belakangnya itu kena tangan tetangga. Udah dibangun 2 lantai. Tetangga kena ambil. Misalnya 50 cm misalnya. Tetangga kiri juga. Maka ini yang punya rumah mendatangi tangga yang sebelah kanan. Maaf, Anda keambil ini. Maaf kan, saya nggak tahu kalau ini tanah Anda gitu. Ya gimana? Nggak bisa sebetulnya, kita boleh kamu tanah saya ini. Ya Bapak gimana? Damai gimana damai? Ya kasih kompensasi. Ya beli. Saya siap membeli. Berapa harganya? Saya beli. Saya tunjukkan harganya sekian sekarang ini. Ya sudah, akhirnya dibeli. Berarti sulh kan damai. Sehingga tidak ada dendam, tidak ada di akhir tidak tuntut penuntut. Enak hadirin sekalian. Yang sebelah kiri ngomong apa? Tetangganya sebelah kiri ketika diajak bicara, maaf, tanah Anda keambil saya, kebangun sekarang ini 50 cm. Enggak, Anda beli tanah Anda itu, bukan tanah saya. Mengelak, Anda tidak usah bayar, tidak usah apa-apa, itu tanah Anda. Tanahnya itu ya tanah ini saya sudah bangun ini sesuai dengan apa sertifikatnya. Udah tanah Anda, akhirnya ribut, saling mengklaim. Berarti nggak ada masalah, saling ridho. Yang kalau masalah itu tadi itu, ya nggak ada kompensasi dia dari ridho, ini bahaya hadirin sekalian. Kalau nggak diselesaikan, ya tetap diajak bicara. Ya, jadi ini masalah tanah, masalah kecil pun tidak boleh. Sandal, Pepsodent, masuk neraka. Kenapa masuk neraka kamu? Gara-gara Pepsodent. Gara-gara apa? Sandal masalah. Dan sayang sekali begitu. Apalagi dalam masalah besar, uangnya rakyat, tambah besar dosanya. Tidakkah mereka takut kepada Allah? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, di hari manusia yang akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka solusi yang terbaik melakukan sulhu. Apa sulhu itu? Islah, perdamaian. Ya. Misalnya kasus utang, A utang sama si B, misalnya 10 juta, B nagih ke A, tapi susah kalau ditagih. Ya, ditagih macam-macam alasannya, setahun sampai 2 tahun. Lalu si B mengatakan kepada si A, begini aja ya akhi, sudah wis bayar 50%. Saya bebaskan yang 50%, Anda bayar 50%. Udah saya maafkan, saya ridho. Oh begitu, ya sudah saya carikan. Tinggal berapa? 5 juta. Saya bayar 5 juta. Berarti sulhu damai berakhir dengan apa?
baik. Ya, jadi tidak ada dosa nanti pada hari kiamat. Ini penting. Imam Bukhari pernah melukai tembok tetangganya, mungkin kena panah gitu ya, sehingga lubang, kemudian agak bangunannya itu agak rusak sedikit. Imam Bukhari nyuruh ke pembantunya, ke tetangga, Pak Bukhari pernah merusak dinding Anda dengan panah. Gak sengaja dia, panah itu kena, kemudian agak pecah gitu. Kata tetangganya, kalau untuk Pak Bukhari, jangankan itu, rumah saya rubuh gak ada masalah. Rumah saya rubuh, saya ridho. Karena tahu Imam Bukhari seorang yang zuhud, orang yang baik, ahli hadis. Tetangganya ngomong gitu, jangankan kena secuil, rumah saya rubuh, kena panah, saya ikhlaskan. Akhirnya diberitahu oleh pembantunya, Syekh, tetangganya ridho, alhamdulillah. Ridho, tidak apa-apa. Ngomong kayak gitu, langsung Imam Bukhari sujud syukur. Pada masalah kecil, sujud apa? Syukur dan bersedekah. Alhamdulillah, urusan hari kiamat untuk orang ini selesai. Kata para ulama, karena waraknya Imam Bukhari. Jangan sampai tuntutan nanti pada hari apa? Kiamat. Warak dia, Imam Bukhari. Sujud syukur dia. Masalah satu selesai, sujud syukur. Dan syukurnya apa? Sedekah kepada fakir miskin. Gak tahu kita ini berapa banyak urusan manusia. Ya. Makanya kita banyak bertobat kepada Allah. Ya, kalau bisa diselesaikan, selesaikan hari ini katanya. Sebelum apa? La yanfa'u malun wala banun. Ya. La yanfa' dinar wala dirham. Hati-hati masalah jual beli. Ya, maka di sini disuruh sulhu. Ya. Dikatakan di sini as-sulhu jaiz, kata Nabi. Bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman atau harrama halalan. Sulhu damai itu baik, boleh di antara kaum muslimin, kecuali sulhu yang dilakukan dengan cara menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang apa? Halal. Maksudnya gimana ini? Kalau sulhu sudah masuk pengadilan, sudah vonis pengadilan, tidak boleh sulhu. Sudah harus apa? Dilaksanakan. Vonis masalah kisah sudah tidak bisa. Ayo kita damai aja. Tidak bisa sebenarnya karena sudah masuk apa? Pengadilan. Sudah vonis, harus dijalankan. Riba itu haram. Ada sulhu jadi halal misalnya. Tidak bisa seperti itu. Ya. Karena sudah diharamkan dalam apa? Quran dan hadis. Hadirin sekalian. Tidak ada perdamaian. Kalau yang haram sudah haram, yang halal sudah halal. Kecuali misalnya pembunuhan, nggak sengaja ya. Sebelum pengadilan begitu, orangnya itu memberikan dia denda, kompensasi bahasa gitu. Boleh nggak sebetulnya? Boleh. Karena nggak sengaja. Ya, melempar burung pakai batu sebesar begini. Burungnya terbang, batunya ke kepala tetangga, mati tetangga. Ini pembunuhan tidak apa? Sengaja. Dan niat untuk membunuh. Nah ini bisa sulhu dengan cara apa? Memberikan diat. Diatnya nggak main-main loh. Dalam aturan syariat sekitar 100 otah. Ada sekali. Ya, kalau pernah dulu ada TKW itu harus bayar diat 24 M. Itu dia membunuh sama majikan. Seperti itu. Agar betul-betul dihargai jiwa kaum muslimin. Bagaimana terjadi di salah satu kemarin pondok, ya kan? Itu harus sulhu. Ya, pondok berikan kabar kepada orang tuanya di Sumatera bahwa anaknya mati di rumah sakit. Padahal baru telepon-teleponan, bisa dibayangkan sedihnya orang tuanya kalau merasakan seperti itu. Anakku mati, kok bisa mati? Ya kebetulan ini ibu
wartawan. Akhirnya merasa sedih, diungkapkan di video viral, ditekan. Akhirnya pondok itu ngaku, nggak taunya dikeroyok anaknya sama teman-temannya sampai mati. Nah, yang salah pondoknya seharusnya nggak fair, ya kan? Jadi kurang perhatian dalam anak-anak didiknya itu. Ya mungkin anaknya telah keterlaluan. Niatnya mungkin nggak bunuh, pukuli, mungkin yang kepukul kepala atau apa, akhirnya pingsan, bawa ke rumah sakit, mati anaknya. Nah, ini bagaimana caranya? Sulhu dan damai. Caranya bagaimana? Berikan kompensasi. Kasihan, ya kan? Seharusnya begitu sulhu. Ya, minta maaf atau berikan kompensasi dia. Hadirin sekalian, karena sudah menghilangkan nyawa orang. Ini penting sulhu di sini. Ya, dalam Islam. Maka dikatakan di sini Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 114, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Ya, tidak ada kebaikan itu kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Manusia, omongan manusia ini ma fi khair. Pada asalnya ma fi khair. Kita ngobrol ini ma fi khair. Tidak ada kebaikan. Bisik-bisikan kita. Illa kecuali dalam 3 hal. Illa man amara bi shadaqatin. Orang yang memerintahkan orang lain itu apa? Sedekah. Ya jemaah, ya Allah, mari kita sedekah untuk masjid ini. Ya jemaah, mari kita tolong apa? Ada orang fakir miskin. Kemudian yang kedua, au ma'rufin, memerintahkan orang untuk berbuat baik. Ya Allah jemaah, salat. Ya mari kita salat. Ayo ngaji. Ya kan? Atau ngomong kebaikan. Yang ketiga, au islahin bainan nas, atau mengadakan sulhu di antara manusia yang bertikai. Disuruh sulhu. Ya. Seperti tadi kasus pembunuhan, supaya tidak terulang lagi. Harus, tidak boleh disembunyikan. Nah, itulah hadirin sekalian yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sulhu ini macam-macam. Ya, bisa di antara suami istri. Ya, suami istri daripada ribut sudah pisah baik-baik, sulhu, supaya nggak ada rasa dendam dan damai wis. Ya, damai dalam arti pemberianmu yang dulu saya kembalikan, yang gitu ya. Begitu juga harta istrinya kembalikan supaya nggak saling nuntut. Namanya apa? Sulhu. Ketemu baik-baik atau apa? Berpisah baik-baik. Atau istri takut kalau suaminya menceraikannya, dia masih senang. Ribut, akhirnya istri ini ngadakan sulhu. Caranya bagaimana? Dia minta maaf. Ini dipuji oleh Allah, orang yang kayak gini. Mungkin yang salah suaminya, mungkin yang salah siapa? Suaminya, tapi istri mengatakan, wahai suamiku, segini aja, kita nggak usah ribut, kita selesaikan malam ini. Saya minta maaf, saya tidak bisa tidur sebelum engkau maafkan aku. Padahal yang salah ini siapa? Suaminya. Takut dicerai istrinya, maka istri ngadakan apa? Sulhu. Wasulhu khair. Dan damai itu apa? Bagus. Nah, sudah saya maafkan kamu. Tapi kalau kamu ngomong jangan melotot ya. Jangan ngomong terus, saya nggak suka orang ngomong terus. Buat panas saya. Kalau suaminya yang salah. Tapi istrinya masya Allah pinter nih. Takut dicerai, ya sudah. Saya maafkan, saya minta maaf kalau salah, saya minta maaf. Mungkin mau cerewet begitu ya. Suami nggak suka istri cerewet. Nah ini namanya sulhu, itu baik hadirin sekalian. Atau sulhu di antara dua kelompok muslimin yang bertikai. Sulhu, ya tadi ada sulhu Hudaybiyah yang kita ceritakan. Ada di antara kaum muslim bertikai di zaman sahabat. Pernah mengadakan sulhu. Pada waktu kapan itu? Perang Siffin. Setelah terbunuh, yang terbunuh 100.000 lebih yang terbunuh. Antara kelompoknya Muawiyah dan Khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib. Dalam perang Siffin yang terbunuh 100.000. Bayangkan sama kaum muslimin.
Akhirnya mereka mengadakan apa? Sulhu. Ngangkat mushaf. Islah damai. Damai, bubar masing-masing. Nah, penting sulhu itu, kita harus menerima. Apalagi menimbulkan nanti korban banyak. Penting sulhu. Ya, jangan kita meremehkan masalah perdamaian. Orang harus didamaikan. Jangan bertengkar terus. Nanti dendam membara dan sebagainya. Ujung-ujungnya sampai hari kiamat hadirin sekalian. Ya, kemudian sulhu juga bisa misalnya dia pernah ngambil emas miliknya orang atau utang ya, emas. Waktu ditagih dia tidak ada emasnya, yang ada uang. Ya sudah sulhu. Ya bagaimana caranya? Dia harus menerima walaupun uang daripada nggak menerima sama sekali, tapi disesuaikan dengan apa nilai daripada emas uangnya itu. Namanya apa? Sulhu. Ya sudah, damai aja sudah. Harus menerima itu. Jangan sampai diperpanjang. Akhirnya menimbulkan dendam, pertikaian. Hadirin sekalian. Nah ini masalah fikih. Ya sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Paham ya? Sulhu. Iya. Betul. Ustaz, mengenai orang yang hidup kambing terus minta kembali, nantinya punya anak, itu kan ada pemeliharaan. Umpamanya kurang lebih 2 bulan melihara itu atau 3 bulan namanya punya anak. Berarti kan ada biaya untuk melihara. Di sini bagaimana? Ada beberapa ulama yang mengatakan biayanya ditanggung bersama-sama. Biayanya ditanggung apa? Bersama-sama. Ya, tapi hak kambing dan anaknya hak yang punya tetap harus dikembalikan. Ya. Ada yang mengatakan itu resiko ghasib. Ya, resiko ghasib, resiko yang mengambil. Dia harus pokoknya kembalikan kambingnya dan anaknya, nggak peduli dia sudah rugi. Ya, seperti tadi itu ngambil sepeda motor di Surabaya kemudian dibawa ke Papua. Dia kembalikan otomatis baru rugi. Sepeda motornya 3 juta, biaya ongkosnya 4,5 juta. Masa yang menanggung yang punya apa? Pemilik sepeda motor? Tidak bisa. Tetap dia harus kembalikan itu. Kalau enggak, ngadakan sulhu, perdamaian. Ya sudah, tolong maafkan kok saya. Terus hargai sepeda motorku berapa? Ya, punculkan sedikit tak bayar daripada saya kirim ke sini mahal. Ya sudah, bayar 3 juta, sudah 3 juta. Itu ngadakan sulhu. Sulhu awalnya ghasab menjadi apa? Jual beli. Kalau pemilik kambing merasa diuntungkan karena punya anak, kita dengan ikhlas membeli. Nah itu akad beda lagi, akadnya beda, dipisahkan dulu. Sudah serah terima, ya sudah saya kasih nih anaknya untuk kamu. Itu beda lagi. Yang penting dia sudah mengikhlaskan. Awalnya kan benci, barangnya dicuri. Sudah mengikhlaskan, itu yang paling penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dia merelakan beri, ya sudah. Bagus juga dia sedekah. Itu akad lain lagi, akad sedekah. Ya, dari benci tapi rindu. Benci tapi apa? Rindu. Paham ya? Ya. Seperti di masjid ada sandal yang mirip sama, hanya beda nomor. Barunya sama, semoga sama. Sandal yang nomor 7 itu dipakai orang yang nomor 8. Ya, sisanya yang nomor 7 masih ada. Orang itu boleh pakai sandal. Lagi. Gimana? Jadi sandal itu 2 bersama-sama, hanya beda nomor ya. Setelah dipakai, oh ini sandalnya orang lain, padahal sama barangnya. Tapi rupanya dia salah pakai gitu. Oh, iya. Nah ini ada ketinggalan sandal 1, nah ini boleh pakai mana? Tetap
kita tidak boleh memakai itu secara asal hukum itu milik orang lain. Tapi ghasab itu definisinya mengambil secara zalim. Kalau nggak sengaja beda, karena nggak tahu, ya kan? Karena nggak tahu. Ya, kemudian di masjid tinggal satu sandal, bukan milik kita, itu tak boleh. Tak boleh. Kalau ada orangnya kita tukar. Ya, kalau ketemu orangnya, tanpa kita sadari itu bukan ghasab. Itu kesalahan yang nggak langsung ya. Sama seperti sandal banyak di depan pintu. Kita injek sandalnya orang banyak. Termasuk ada sandal bagus kita injek. Itu boleh nggak? Satu hal yang tidak bisa kita hindari kan? Apalagi keluar bersamaan, otomatis kita injek itu sandal-sandalnya. Yang punya sandal baru kok jadi apa sobek keinjek. Ya berarti di luar apa? Kesengajaan. Kecuali dia punya sandal baru bagus, ditaruh di pojok sendiri, jauh dari apa? Injekan orang, agak ke samping gitu, kosong, taruh situ. Karena yang baru. Tiba-tiba dia keluar sandalnya sudah rusak. Ini ghasab nggak? Perbuatan ghasab zalim, sengaja ingin menginjak-injak apa? Sandalnya sahibnya ini, sengaja. Wong disendirikan kok. Kecuali kalau taruh di situ, sama-sama. Wajar kalau rusak, nggak sengaja. Ini disendirikan, saya rusak. Berarti ada apa? Kesengajaan itu. Itu bab itlafat, merusak barang orang. Tak boleh masuk zalim. Walaupun nggak ghasab, tapi ini itlafat, merusak, menghilangkan barangnya orang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.